Audiobook dari buku berjudul Rahasia Menghancurkan Mental Block. Penulis Antonio Arif, dibacakan oleh Yu Lear. Kita memasuki bab 1. Pendahuluan. Dalam sebuah sesi coaching dan pelatihan in-house saya, ada klien saya yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang terbesar mengatakan bahwa kok mau sukses susah sekali. Ada saja yang menghalangi untuk menjadi sukses. Padahal sudah berbagai cara dilakukan, sehingga dia merasa mentok di satu titik. Walaupun sebelumnya penjualan dia begitu bagus dan begitu hebat, bahkan sempat dijuluki sebagai seorang master dalam berjualan. Ada juga kisah seorang manajer asuransi yang sudah berhasil di awal karir, kemudian berhenti di satu titik dan juga tidak tahu apa yang salah dalam hidupnya. Ada lagi sebuah kisah saat pelatihan inspirational momen saya. Ada seorang mahasiswa yang mengatakan kepada saya bahwa kalau ujian kok dia sakit terus. Dia bertanya kepada saya, apa ya penyebab dia sakit terus? Ada juga dalam pelatihan ego state therapy saya, seorang wanita yang telah bersuami dan dia secara tidak sengaja menahan suaminya agar tidak sukses. Padahal suaminya sudah bekerja keras dan berusaha untuk mencapai impian mereka bersama. Bahkan saya pun juga sempat mengalami hambatan untuk sukses. Seperti ada yang menahan saya untuk terus mencapai apa yang saya inginkan. Ada saja halangannya. Ada juga kisah seorang wanita saat latihan healing transformation yang sudah putus harapan untuk mendapatkan jodoh. Bahkan dia merasa bahwa bisa saja dia tidak akan menikah. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Top motivator dunia, Antonia Robbins pun pernah mengalami hal serupa. Dulu, waktu masih mudanya, dia sukses dan kaya raya. Tapi anehnya, kok akhirnya setelah berhasil seperti ada yang menghentikan dia dan malah menarik dia hingga ke titik nol, bahkan minus, sehingga dia bangkrut. Masih banyak cerita lagi yang mirip-mirip seperti ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Bahkan sudah belajar mengenai law of attraction juga pun sepertinya tidak berjalan dengan baik. Apa yang salah? Bahkan para coach yang bernaung di Holistic Success Coach yang tersebar di Jakarta, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali juga mengalami pengalaman yang sama, baik pada diri mereka sebelum mereka menjadi seorang coach atau ketika mereka melakukan sesi coaching dengan para kliennya. Holistic Success Coach adalah lembaga coaching untuk pencapaian kesuksesan Anda dengan cepat. Selama kami menjalani pendampingan atau coaching, kami menemukan terlalu banyak hambatan seseorang dikarenakan faktor belief yang menghalangi atau menarik turun kembali ke titik nol. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, mungkin pembaca bingung apa maksud coach. Saya berikan sedikit penjelasan sekilas apa itu coach. Coach itu adalah seorang pelatih Anda untuk sukses. Pelatih ini bukan hanya dikenal di dunia olahraga saja, seperti pelatih basket, sepak bola, golf, dan juga pelatih bisnis yang mendampingi diri Anda untuk mencapai kesuksesan. Sebagai info bahwa dengan coaching Anda bisa meningkatkan diri Anda 7-8 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Untuk membaca apa itu coach dan ilmunya akan dibahas di buku Ego State Coach yang akan ditulis oleh penulis yang sama. Tugas seorang coach memastikan bahwa tidak ada belief yang menghambat atau sebuah keyakinan yang menghambat untuk pencapaian kesuksesan atau sebuah keyakinan yang menghambat untuk pencapaian sukses. Inilah yang disebut mental block atau limiting belief imprint. Untuk lebih mudahnya kita sebut mental block. Mental block ini benar-benar mengganggu kita, bahkan tak jarang menarik kita turun ke titik nol. Apa sih yang salah? Kembali ke cerita tadi. Ternyata cerita mengenai orang yang bekerja di asuransi ini, orang tersebut percaya dengan ramalan. Dia pernah datang ke peramal lebih dari 3 orang dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Padahal dia termasuk orang yang religius sekali. Peramal tersebut mengatakan bahwa dia tidak akan kaya sekali dan juga tidak akan miskin sekali. Sehingga setelah dia sudah mulai banyak uangnya, dia berhenti melakukannya karena ingat apa kata peramal tersebut. Dia mulai mempercayai hal itu. Kisah berikutnya mengenai manajer asuransi lainnya. Ia mempercayai bahwa dia tidak akan sukses bila belum menikah. Menariknya adalah bahwa dia memang belum mempunyai jodoh dan otomatis belum merencanakan untuk menikah. Kisah yang berikutnya seorang mahasiswa yang mempercayai bahwa
Dia setiap ujian akan sakit karena dia mempercayai bahwa bila dia sakit, maka ujian akan jelek. Saya sempat geleng-geleng saat mendengarnya. Kok bisa punya belief seperti itu? Untuk kisah wanita yang mempunyai suami dan menahan suaminya agar tidak sukses, itu karena wanita ini mempercayai bahwa bila suaminya sukses, maka suaminya akan kawin lagi. Wow, what a projection is this? Juga untuk wanita yang belum mendapat jodoh, ternyata juga mempercayai dengan orang pintar, ahli metafisika yang telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mempunyai jodoh. Yang luar biasanya adalah dia sudah diramal oleh 3 orang dukun. Padahal saya mengumpulkan data saat sesi interview, saya menemukan ada pria yang menyukai dia. Tetapi setiap dia ingin pacaran, suara orang pintar tersebut mengatakan bahwa dia tidak akan punya jodoh. Jelas saja menjadi susah menikah. Bagaimana dengan kisah saya? Sama. Saya pun sempat diramal bahwa saya tidak akan menjadi orang sukses, serta juga dari cibiran orang-orang bahwa saya tidak bisa sukses. Ini ternyata benar, saya merasakan sekali betapa susahnya dahulu. Sudah bekerja maksimum tetapi tidak pernah mencapainya. Hal di atas disebut mental block atau limiting belief. Ini yang saya dapat ketika saya memberikan training atau coaching. Bahkan, para coach kami yang bernaung di lembaga holistik, sukses coach yang saya dan Arisan didirikan dan menemukan seperti di bawah ini. Kondisi kehidupan, saya susah sekali mendapatkan uang. Kemungkinan yang di belief system, aku tidak layak untuk mendapatkan uang. Aku tidak layak untuk menjadi kaya. Orang kaya jahat. Uang adalah segala akar kejahatan. Seseorang akan mengambil uang saya begitu saya mendapatkannya. Orang hanya suka dengan uang saya, bukan saya. Kondisi kehidupan, hubungan yang buruk dengan orang lain. Kemungkinan di belief system, aku tidak layak punya hubungan yang baik. Tidak ada orang baik yang tersisa. Percintaan terlalu mewah untuk saya. Tidak benar-benar ada hubungan baik di luar sana. Setiap hubungan yang saya lakukan selalu berakhir dengan luka. Saya tidak perlu terluka lagi. Semua laki-laki adalah pengkhianat. Kondisi kehidupan, kecewa dengan teman yang mengakali ide saya. Kemungkinan yang di belief system, aku tidak pantas untuk memiliki orang-orang yang percaya pada saya. Saya tidak layak. Saya tidak layak mendapatkan pujian mereka. Saya pecundang dan mereka harus melihat hal itu. Kondisi kehidupan, kegemukan. Kemungkinan yang di belief system, hidupku sudah kacau. Lebih baik saya menenangkan diri dengan makan. Saya merasa tenang kalau makan. Saya merasa lebih dicintai. Juga dari buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, tulisan Arisan di CHT telah mengumpulkan hasil terapi beliau dan menemukan bahwa beberapa mental block berkaitan dengan A. Saya tidak berharga atau saya kurang layak mendapatkan titik-titik, yaitu mental block rendah diri atau merasa tak sempurna, perasaan tak layak mendapatkan sesuatu baik itu materi ataupun cinta. Penyebab-penyebab yang mungkin dari mental block ini: 1. Sering mendapat kritik berlebihan atau bahkan ekstrim dari cara bicara, cara bertindak saat menyelesaikan tugas. 2. Sering dikecewakan orang tua. 3. Mendapat perlakuan yang membuat merasa ditolak atau tidak dicintai. 4. Dilecehkan secara emosional, fisik, atau bahkan seksual oleh anggota keluarga. 5. Sering disalahkan atas hal-hal yang tidak beres dalam keluarga. 6. Sering dikata-katai sebagai anak tak berguna atau tak ada artinya. 7. Seringkali dibandingkan dengan saudara kandung melalui cara-cara yang kurang nyaman. 8. Salah seorang orang tua pergi dari rumah dan anak menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Atau seringkali terjadi pertengkaran antara orang tua dan si anak, merasa tak berdaya untuk mencegahnya. B. Saya selalu gagal atau apapun yang saya lakukan selalu mengarah pada kegagalan, yaitu mental block, selalu merasa gagal, perasaan macet atau tak maju lagi, perasaan gagal walaupun telah mencapai sukses. Penyebab-penyebab yang mungkin dari mental block ini: 1. Sering mendapatkan kritik, terutama dari ayah, tentang kinerja di sekolah ataupun di bidang lain. Kamu anak bodoh, dasar tak becus. 2.
Salah satu atau kedua orang tua begitu sukses dan pintar sehingga anak merasa tak mampu menjadi seperti orang tuanya dan akhirnya menjadi berhenti mencoba. 3. Orang tua khawatir kalau anak menjadi jauh lebih bagus dari dirinya dan si anak merasakan hal ini. Dalam hal ini, orang tua memandang anak sebagai kompetitornya dibandingkan dengan saudara dan merasa tak mampu mengalahkan, lalu berhenti mencoba dan menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan. 5. Merasa inferior di kalangan teman karena orang tua berada jauh di bawah orang tua teman-teman, baik dari segi ekonomi ataupun pendidikan. 6. Tidak pernah mendapatkan batasan yang jelas dari orang tua, sehingga tidak belajar tentang tanggung jawab dan disiplin. Bencana atau malapetaka selalu datang, yaitu mental block rentan terhadap kritik atau terhadap situasi emosional, atau mudah merasa terancam, mudah panik, ketakutan tak beralasan, baik terhadap kesehatan, hal-hal yang dipandang berbahaya, kemiskinan, ataupun terhadap ketidakmampuan untuk mengontrol situasi atau diri sendiri, menganggap dunia bukan tempat aman. Penyebab-penyebab yang mungkin dari mental block ini: 1. Dibesarkan oleh orang tua yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap aspek kehidupan. Takut bangkrut, takut sakit, takut fobia tertentu, atau takut kehilangan kendali. 2. Anak terlalu dilindungi terhadap isu yang ditakutkan orang tua. 3. Anak yang kurang memadai mendapatkan perlindungan dari orang tua dari segi emosi, fisik, atau bahkan finansial. 4. Pernah mengalami kejadian traumatis seperti sakit parah atau kecelakaan. 5. Melihat orang tua atau orang yang lebih disayang jatuh dalam kehidupan atau bahkan meninggal secara tragis, dan kemudian berpandangan bahwa dunia ini bukan tempat yang aman. Untuk beberapa mental block lainnya yang tidak berkaitan dengan kesuksesan, bisa dibaca di buku beliau dengan judul di atas. Mungkin kita menganggap itu sepele. Awalnya juga saya menyepelekan itu, dan benar saja, susah sekali untuk menanjak ke puncak kesuksesan. Ini bukan hanya berguna untuk kesuksesan saja. Saya pernah mendapat kasus bahwa ada seorang pria yang mengaku bahwa dia terkena santet. Saat saya menanyakan dia, benar dia mengatakan bahwa dia disantet. Lalu yang saya lakukan, saya tanya, dari 1 sampai 10, berapa kepercayaan dia bahwa dia disantet? Orang tersebut mengatakan, ya, dan skalanya hingga 8. Lalu saya menanyakan kepadanya, berapa kepercayaan dia bahwa Tuhan mampu mencabut hal negatif yang kita alami, lalu dia katakan angkanya 10. Artinya, saya bisa memanfaatkan belief-nya untuk menerapi diri orang, memanfaatkan belief untuk menerapi diri orang tersebut. Lalu saya manfaatkan angka tadi untuk menterapi dan menyembuhkan yang dianggap kanker. Setelah sudah sukses di terapi, maka orang tersebut yang awalnya tidak bisa berjalan, setelah selesai terapi, dia bisa berjalan seperti tidak pernah terjadi apapun juga. Bahkan itu juga terjadi kepada saya, bahwa saya dibesarkan oleh keluarga yang dalam kondisi tidak bagus. Bahkan ayah saya sebelum akhir hidupnya, karena terkena penyakit kanker, rumah kami akan disita oleh bank. Itu terjadi karena bisnis ayah saya mengalami kebangkrutan. 5 bulan sebelum meninggal ayah saya, mata kanan saya buta. Saya mempercayai bahwa kepintaran saya merosot saat mata saya buta disebabkan oleh syaraf mata yang putus karena terkena wabah virus. Di sini saya mengalami berbagai macam nilai pelajaran yang jelek hingga menganggap takdir saya bakal jadi orang susah. Bahkan saya saat lahir pun, ibu saya mempunyai buku ramalan yang dibuat khusus untuk saya bahwa saya tidak bisa menjadi sukses dan hidup rumah tangga saya bakal berantakan. Kemudian ayah saya ketika hidup, bila saya mendapat nilai jelek, maka beliau mengatakan bahwa saya tak lebih pintar dari kerbau. Maka setiap saya dapat jelek, di pikiran saya adalah bahwa saya bodoh dan kerbau lebih pintar daripada saya. Ketika saya belajar bahasa Inggris pun, saya pun mengalami kesulitan saat berbicara dengan orang luar negeri pun pasti mengalami kesulitan. Ini menjadi faktor penghambat kesuksesan saya di kantor. Setiap saya tidak berhasil, pasti saya melabel diri saya dan kembali teringat bahwa saya ini bodoh, saya ini tolol, dan tidak bisa sukses. Maka tidak aneh kalau karir saya terhambat dan sulit untuk maju. Membaca buku pun saya mengalami kesulitan. Kalau misalnya teman-teman saya belajar, nilai mereka mudah sekali dapat bagus. Tapi kok saya susah sekali untuk menghafalkan. Inilah yang menjadi penghambat saya.
hingga saya putuskan belajar mengenai teknologi pikiran dan buku motivasi. Awalnya saya menggunakan afirmasi, berteriak berulang kali mengatakan kalimat-kalimat positif, dan hasilnya juga tidak bisa dikatakan bagus. Kemudian terjunlah saya belajar Law of Attraction, NLP, hipnoterapi, timeline terapi, ego state terapi, dan terakhir coach. Setelah belajar semua ilmu itu, akhirnya saya mulai menemukan hal-hal yang membuat saya sulit untuk sukses. Setelah itu, karir saya di kantor mulai menanjak, mulai dari mendapatkan Top Edge Hyper Award sebanyak 3 kali berturut-turut, The Best Sales untuk beberapa produk, Marketer to Watch 2006 dianugerahi oleh majalah SEWA. Kemudian dari sales eksekutif pelan-pelan naik menjadi sales director. Bahkan saat menjadi trainer, bisnis coach, konselor, dan penulis buku pun saya masih menemukan beberapa mental block yang menghambat kesuksesan. Apalagi ketika menjadi trainer pertama kali, saya mendapat hasil feedback bahwa saya bukanlah trainer yang bagus. Padahal saya sudah belajar banyak ilmu dan bisa dikatakan saya sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta. Betul, saya bagus secara isi karena pengetahuan saya sangatlah banyak dan luas. Tetapi kelemahan saya adalah saat membawakan training. Disinilah saya belajar keras untuk menjadi yang terbaik. Bahkan dalam sebuah training pun, kadang saya mengalami sebuah kesulitan atau cenderung bertahan atau tidak mau memakai game seperti ice breaking atau sejenisnya. Dengan alasan, saya merasa tidak nyaman. Inilah yang membuat mental block semakin menjadi kuat. Ketidakberhasilan saya dikarenakan saya merasa nyaman menjadi diri saya sendiri. Setelah saya mendobrak rasa nyaman itu, mulai saya mendapat perhatian dari para audiens saya ketika membawakan sebuah training. Kuncinya, apakah saya mau mendobrak perasaan tidak nyaman itu? Menulis buku juga kadang mengalami perasaan tidak nyaman, dan tinggal bagaimana saya mendobrak rasa ketidaknyamanan itu. Ego state terapilah yang membuat saya menjadi lebih easy going dalam menulis sesuatu. Sampai buku ini jadi dan dibaca oleh Anda, ini adalah salah satu cara melepaskan ketidaknyamanan dan mendobrak mental block atau limiting belief saya. Kalau dihitung dengan jari, mungkin sudah puluhan mental block saya yang saya lepaskan. Dan yang paling terasa sekali ketika sudah mulai naik ke atas. Citra diri atau identitas kita menjadi bagian yang sangat penting. Karena bila citra kita buruk, kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Akhirnya, di buku ini saya akan kupas cara-cara membereskan mental block secara kasus per kasus. Memang bukan faktor satu-satunya untuk sukses adalah membereskan mental block. Tetapi minimal dengan membereskan mental block dan limiting belief, kita menjadi manusia yang percaya diri dan selalu optimis kepada kehidupan. Tuhan dan para malaikat memberikan peranan penting dalam kehidupan saya. Ini baru beberapa kisah yang saya sajikan, juga kisah saya. Mental block atau limiting belief bisa sejauh itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, kesuksesan dalam segi apapun bisa saja terhalang karena faktor-faktor pengalaman masa lalu, baik dari orang tua, lingkungan, serta orang lain. Aturan main pikiran. Sebelum melangkah lebih jauh, yang pasti akan lebih mengasihkan, saya perkenalkan dahulu aturan main pikiran Anda. Dengan Anda mengetahui konsep aturan main pikiran, Anda baru bisa memahami cara kerja otak. Anda lebih mudah dan lebih terkonsep. 1. Peraturan pertama. Setiap pikiran atau ide menyebabkan reaksi fisik. Setiap apa yang kita pikirkan dapat menyebabkan sebuah reaksi pada tubuh kita. Misal, pikiran yang khawatir menyebabkan sakit perut, kemarahan dapat menyebabkan darah tinggi, dan kekhawatiran serta ketakutan menyebabkan tensi Anda tidak stabil. Jadi, berhati-hatilah dalam berpikir, karena apa yang Anda pikirkan bisa menyebabkan sebuah reaksi pada tubuh Anda. Saat pelatihan, saya bertanya kepada peserta, siapa di antara Anda yang sering migrain? Ada peserta yang mengangkat tangannya. Lalu peserta yang mengangkat tangan tadi saya tanya, berapa sering Anda mengucapkan kata pusing dalam satu hari? Mereka rata-rata mengucapkan kata pusing lebih dari 1 kali per hari. Menarik bukan? Peraturan kedua, apa yang diharapkan dalam pikiran Anda akan menjadi kenyataan. Sistem otak Anda akan merespon pada gambaran mental Anda. Tidak peduli gambaran itu tercipta dari dalam diri maupun dari luar diri Anda.
Gambaran mental akan menjadi blueprint dan subconscious akan menganggap ini sebagai rencana. Jadi, berhati-hatilah bila berpikir. Jika Anda berpikir jelek, hasilnya akan sama dengan gambaran Anda. Contoh, saat mengatakan, "Sepertinya masa depan saya suram." Yang terjadi adalah masa depan Anda akan suram sesuai dengan apa yang Anda ucapkan atau pikirkan. Mulai sekarang, berpikirlah lebih positif dalam segala hal, dan Anda akan melihat hasilnya jauh berbeda dari sebelumnya. Peraturan ketiga, imajinasi sangatlah luar biasa daripada pengetahuan itu sendiri. Ini seperti bila kita cemburu kepada seseorang karena munculnya gambaran tentang sesuatu telah terjadi dengan pasangan kita. Padahal, belum tentu itu terjadi. Hal ini akan menyebabkan kita tidak percaya lagi kepada pasangan kita, dan imajinasi tersebut dapat masuk ke dalam belief system atau masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Bahkan, Leonardo da Vinci, seorang investor yang terkenal di zamannya, sebelum menciptakan sesuatu, dia sering mengimajinasikannya terlebih dahulu, lalu membuat sebuah karya. Kenapa kita tidak melakukan hal yang berguna, alih-alih menghayalkan hal buruk yang akan terjadi? Peraturan keempat, sekali sebuah ide masuk ke dalam subconscious mind, ide tersebut akan tersimpan sampai tergantikan dengan yang baru. Semakin lama ide tersimpan, semakin lama untuk bisa digantikan dengan ide yang baru. Sekali ide diterima oleh pikiran Anda, maka akan tersimpan secara permanen. Disinilah kebiasaan tercipta dan akan mempengaruhi Anda seumur hidup. Bila ini adalah program yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Namun, bila ini adalah program yang jelek dan tidak bisa digantikan, Anda sudah dapat menebak hasilnya, bukan? Saya mempunyai sebuah cerita yang menarik saat training. Saya bertanya, siapa peserta yang pernah makan sebuah simolokotop? Dan tidak satupun peserta menjawab. Lalu saya jelaskan bahwa buah simolokotop adalah buah yang sangat menarik. Sebesar buah nangka, permukaannya tajam seperti durian, dan rasanya seperti durian. Nah, setelah itu saya bertanya kepada peserta, apa itu buah simolokotop? Dan mereka menjawab, buah simolokotop adalah buah sebesar nangka, permukaan dan rasanya seperti durian. Kemudian saya jelaskan bahwa buah simolokotop itu tidak ada dan tidak pernah ada. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya tanya apa rasa buah simolokotop, para peserta menjawab bahwa rasa buah simolokotop itu seperti durian. Aneh bukan? Begitu mudah memasukkan informasi, tetapi begitu sulit untuk membuangnya, bukan? Anda bisa bayangkan bila itu adalah program yang buruk, bagaimana Anda bisa menggantinya? Peraturan kelima, setiap sugesti yang diberikan janganlah berlawanan dengan sugesti yang sukses diberikan. Kebiasaan yang lebih lama akan tetap tinggal lama dan agak sulit diubah, sebab sekali kebiasaan itu sudah ada, maka sangat sulit untuk diubah. Sekali sugesti atau kata-kata dimasukkan ke pikiran Anda yang kemudian diterima oleh subconscious mind, semakin mudah sugesti berikutnya masuk. Untuk itu, disarankan dalam melakukan self-hypnosis, buatlah sugesti dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Peraturan keenam, emosi negatif membuat gejala-gejala penyakit ke arah perubahan organik bila itu lama dipertahankan. Di awal telah saya sampaikan bahwa sekitar 70% penyakit manusia disebabkan oleh pikiran, psikosomatis. Maksudnya, karena gangguan dari nervous system akibat pemikiran negatif yang berpengaruh kepada tubuh. Sedangkan sisanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan lainnya yang memerlukan penanganan medis dan obat-obatan. Dan ini benar-benar penyakit yang sesungguhnya. Seperti cerita saya di atas, bahwa batuk yang saya alami terjadi karena gangguan emosi yang buruk di masa lalu. Juga penyakit darah tinggi yang dialami oleh ibu saya. Peraturan ketujuh, ketika kita berhadapan dengan subconscious mind dan fungsinya, semakin besar usaha conscious dan semakin kecil subconscious respon. Ini membuktikan tidak ada sesuatu yang bersifat mengambang. Sebagai contoh, jika Anda insomnia, semakin Anda berusaha untuk tidur, maka semakin membuat Anda terjaga. Aturannya adalah santai dan anggaplah mudah. Ini dimaksudkan agar kita membentuk mental positif dan harus mempunyai keyakinan. Biarkan itu terjadi, padahal memaksakan itu terjadi. Hal ini juga terjadi pada saya.
Saat mengajarkan anak saya atau saat memberikan training untuk para peserta ujian akhir nasional, bila kita cemas, pelajaran yang kita pelajari tidak dapat masuk ke dalam otak. Saran saya, bila Anda sudah mulai cemas, silakan Anda rileks dulu. Setelah Anda sudah mulai rileks, baru Anda mulai belajar lagi dan mulai mengerjakan pekerjaan Anda. Akan terlihat betapa kreatifnya Anda saat dalam kondisi rileks. Bagaimanakah sebuah informasi bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita? Selama ini saya sempat bingung, bagaimana ya caranya informasi bisa masuk ke otak, bahkan tersimpan di pikiran bawah sadar, sehingga bila masuk ke pikiran bawah sadar, hasilnya akan cenderung permanen. Dan kenapa sih kok pikiran saya menghalangi diri saya sendiri untuk sukses? Seperti menjadi lebih malas dalam melakukan sesuatu dan tidak ada keinginan untuk melakukannya sama sekali. Sebelum menguraikannya lebih lanjut, saya mempunyai cerita yang cukup menarik berdasarkan pengalaman saya saat melakukan terapi kepada klien. Ada sepasang suami istri datang kepada saya. Sang suami mengatakan bahwa selama ini jika dia minta tolong kepada istrinya, tidak pernah dibantu, padahal istrinya berjanji untuk membantu bisnis suaminya. Suaminya sempat frustasi dengan perlakuan istrinya, tapi sebenarnya sang istri tidak bermaksud seperti itu. Pernah ada satu kejadian di mana istrinya berjanji untuk datang ke sebuah pertemuan bisnis yang cukup besar. Si istri pamit sebentar kepada suaminya karena dia harus pergi dulu ke suatu tempat. Tapi setelah lebih dari 3 jam dari waktu yang dijanjikan, istrinya belum datang juga. Akhirnya sang suami mengecek dan menelepon istrinya. Ternyata istrinya pergi ke tempat lain, dan tentu saja sang suami marah besar. Peristiwa seperti inilah yang membuat kemajuan finansial pasangan suami istri tersebut sering terhalang. Sepertinya mereka mau melakukan sesuatu dan tidak pernah selesai, atau kadang sering tidak menghasilkan sama sekali. Saat saya gali informasi dengan teknik hipnosis, ternyata istrinya mempunyai kepercayaan atau keyakinan bila memiliki banyak uang, suaminya akan berselingkuh. Bahkan dia berpikir suaminya akan kawin lagi. Lalu saya tanya kepercayaan atau keyakinan itu didapat sejak kapan? Si istri mengatakan hal ini terjadi karena sering menonton sinetron atau gosip-gosip selebritis. Ya ampun, dalam hati saya berkata, ternyata si istri menghalangi dirinya agar tidak sukses atau dengan secara tidak sadar dia menghalangi dirinya sendiri untuk sukses. Anda bisa bayangkan hanya karena dunia tidak nyata bisa masuk ke dalam pikiran si istri. Kemudian saya lakukan terapi. Setelah berhasil, sang istri akhirnya berjuang bersama suaminya. Dan sekarang kehidupan mereka sudah jauh lebih baik. Ada lagi kasus seorang ibu yang mempunyai 2 anak yang masih duduk di kelas 2 SD. Anak itu dikatakan idiot oleh gurunya dan sering mengalami muntah-muntah. Saat diperiksa oleh dokter di Indonesia, dia dinyatakan sehat. Namun, ibu ini masih penasaran dan membawa anaknya berobat ke Singapura. Dan setelah diperiksa, anak itu pun dinyatakan sehat. Menariknya, selama berada di Singapura bersama orang tuanya, anak itu tidak pernah muntah. Anak ini juga pernah dibawa ke seorang hipnoterapis dan dianjurkan untuk memasukkan sugesti pada saat dia tidur, yaitu dengan kalimat semakin hari semakin sehat. Dan hal itu dilakukan selama 6 bulan. Namun uniknya, anak itu tidak sembuh sama sekali hingga bertemu saya. Saya sempat merasa ada keganjilan. Lalu saya tanyakan pada ibunya, apakah saat anak ini dalam kandungan, ibu pernah berbeda pendapat atau berdebat keras dengan suami? Ibu itu menjawab, betul pak, saya pernah berbeda pendapat dengan suami. Singkat cerita, setelah saya melakukan terapi, anak itu sembuh dari muntah-muntahnya dan 3 bulan kemudian menjadi juara kompetensi matematika. Mungkin Anda bertanya, kok bisa? Padahal anak itu awalnya bermasalah, tapi hanya dalam waktu 3 bulan semua berubah. Itulah menariknya. Seorang janin pun bisa mendengar atau mengetahui situasi yang terjadi antara orang tuanya. Inilah yang dapat saya buktikan dan sajikan kenapa informasi bisa masuk ke dalam otak. Bahkan dalam pelatihan, saya sering membawa peserta untuk masuk ke dalam masa di mana mereka masih di dalam kandungan. Dan uniknya, mereka bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Ada yang menceritakan dia merasa disayang oleh orang tuanya. Juga ada yang mengalami kejadian buruk saat mereka di dalam kandungan. Gambar di atas menunjukkan tentang pikiran sadar atau konsesius dan pikiran bawah sadar subkonsesius. Bahkan kita sering bertanya, apakah pikiran sadar dan bawah sadar, apa perbedaan keduanya? Serta apa gunanya untuk kita?
Gambar di atas seperti gambar gunung es. Pikiran sadar hanya menguasai sekitar 10% sampai 12% dari keseluruhan pikiran kita. Kadang kita melihat masalah hanya dari permukaannya saja. Padahal, permasalahan sesungguhnya ada di bawah permukaan air. Seperti yang tampak pada gambar, pikiran sadar dan bawah sadar manusia yang terbentuk seperti gunung es. Anda mungkin mengetahui sebuah cerita tentang kapal terbesar pada masanya, yaitu Titanic. Saat berlayar mengarungi lautan, kapal tersebut dikatakan dapat menghancurkan es yang ada di permukaan laut. Pada saat berlayar, sang kapten melihat ada gunung es di permukaan laut, dan sepertinya gunung itu kecil, serta bisa dilewati oleh kapal Titanic. Tapi dugaan itu salah, ternyata kapal Titanic menabrak gunung es itu, sehingga kapal Titanic tenggelam dan karam. Dan gunung es yang terlihat kecil di atasnya tadi ternyata sangat besar di bawahnya. Nah, untuk Anda yang dapat menguasai atau mengendalikan hidup Anda, kita memikirkan bagaimana caranya agar Anda bisa memasukkan sugesti dan memprogram diri Anda di bawah sadar tadi. Mari kita mulai dari pikiran sadar. Conscious, pikiran sadar. Pada manusia hanya menguasai 10-12% dari seluruh kemampuan di pikiran kita. Pikiran sadar berisi temporary memory. Informasi yang didapat dari luar dan masuk ke dalam pikiran kita kadang hanya bersifat sementara. Contohnya, saat kita belajar untuk kajian sekolah dengan sistem kebut semalam, pasti informasinya tidak masuk ke pikiran bawah sadar yang bisa cenderung permanen, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan diri kita karena informasi hanya bersifat sementara. Rasional atau analisis. Bila mendapat informasi dari luar dan masuk ke diri kita, biasanya akan kita terjemahkan dan analisis terlebih dahulu, apakah masuk akal atau tidak. Jadi, saat ingin melakukan sesuatu, saya cenderung sering berpikir dan menganalisis lebih dahulu, apakah ini benar atau tidak. Dan ini semua terjadi di pikiran sadar atau conscious. Willpower. Willpower atau kekuatan kehendak kadang terjadi saat kita ingin melakukan sesuatu. Contoh, niat berhenti merokok. Kadang hal itu hanya ada di kekuatan kehendak saja, sehingga kita sulit mengubahnya. Oleh karena itu, bila orang berpikir ingin rajin atau melakukan sebuah afirmasi, dia baru bermain di tataran conscious, sehingga cenderung sulit mengubah kebiasaan yang buruk. Subconscious, pikiran bawah sadar, menguasai 88-90% dari seluruh kemampuan di pikiran kita, dan pikiran bawah sadar berisi imagination. Saat Anda sudah bisa melakukan imajinasi, maka saat itulah informasi sudah mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Saat membayangkan impian Anda, gabungkanlah dengan suara dan perasaan, maka impian Anda akan sangat kuat dalam pikiran bawah sadar Anda. Permanent memory. Sebuah informasi atau sebuah peristiwa akan disimpan di permanent memory dan cenderung permanen. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila Anda sebagai siswa pada saat belajar, tentunya informasi bisa masuk dengan mudah ke pikiran bawah sadar. Pasti nilai Anda akan bagus, bukan? Hal ini bisa menjadi masalah untuk Anda jika mempunyai masalah masa lalu dan tersimpan sangat lama sampai Anda bisa membersihkan akar masalah itu. Emotion. Emosi positif atau negatif disimpan di bawah pikiran sadar. Emosi positif dan negatif disimpan di pikiran bawah sadar dan cenderung sulit melupakan sebuah peristiwa. Protektif. Setiap perilaku kita disebabkan oleh tubuh kita yang melakukan sebuah perlindungan. Contoh, bila orang malas bangun pagi, dipastikan tubuh memproteksi tubuhnya agar tetap segar. Bila seorang sales merasa panik atau takut saat bertemu klien, dipastikan juga tubuh memproteksi tubuhnya agar tidak sakit bila ditolak oleh customer. Bagaimana cara agar informasi dari luar bisa masuk ke dalam pikiran sadar dan menembus ke pikiran bawah sadar? Caranya sangatlah sederhana. Lakukan sebuah induksi hipnosis dan masukkan ke pikiran bawah sadar, atau Anda menggunakan berimajinasi bahwa otak Anda tidak bisa membedakan mana yang nyata atau tidak nyata. Anda bisa menggunakan teknik di buku ini. Ada orang yang diterapi untuk menghilangkan kebiasaan merokok hanya dengan 1 kali pertemuan. Pada saat terapi, dikatakan bahwa rokok yang Anda hisap itu bau sampah, dan orang tersebut percaya. Namun kemudian dia mencoba kembali untuk merokok karena menurut pikirannya selama merokok dia baik-baik saja dan tidak pernah merasa bau sampah. Akhirnya dia pun kembali merokok.
Ini yang disebut sugesti yang dimasukkan tidak harmonis dan cenderung tidak permanen. Bagaimana cara agar sugesti yang dimasukkan bisa harmonis? Caranya adalah memberikan sugesti yang masuk akal di pikiran bawah sadar dan tidak bertentangan dengan kepercayaannya. Maka sugesti akan diterima. Bagaimana bila dipakai untuk belajar? Bila Anda melihat aturan main pikiran di atas, maka Anda menemukan cara kerja otak tidak bisa dipaksakan, tetapi harus dibuat dalam kondisi rileks. Maka informasi yang harmonis akan diterima dengan mudah. Mudah bukan? Mari kita mulai ke hal yang lebih mengasihkan lagi.